Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara terkait pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyindir soal etika. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat berada di Morowali, Sulawesi Selatan. Anies bilang etika itu dimulai dari kepala dan diikuti yang berada di bawahnya. Anies juga menambahkan jika kepala atau pemimpin tidak punya etika, maka bawahannya pun akan seperti itu. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Apa sih jawaban yang muncul? Jawaban yang muncul adalah apa yang sudah ada dalam pikiran. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja apa adanya. Nggak usah banyak-banyak kosmetik lah. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang ucapan Prabowo Subianto hanya soal etik di acara Rakornas Partai Gerindra sebagai candaan dan tidak mengarah pada calon presiden tertentu. Dasko menegaskan dalam kegiatan internal Partai Gerindra, candaan kerap dilakukan sesama kader dan itu hal yang biasa. Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu. Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies, nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Dan dalam debat Capres pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum terjadi perdebatan saudara antara calon presiden Anies Baswedan dan calon presiden Prabowo Subianto. Saat itu Anies mempertanyakan adanya persoalan etika atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka karena Ketua MK Anwar Usman diputus melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan MK. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah, ya saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Bicara saling sindir soal etika antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita perbincangkan sore ini bersama Mardhani Alisera, Deputi Netralitas Penyelenggaraan Pemilu Timnas Amin. Ada juga Wihadi Wianto, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan Ahmad Khairul Umam, pakar politik Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Sore. Yang lain masih bergabung karena yang sudah bergabung ada Pak Wihadi. Saya mau ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, jadi kemarin dalam Rakernas Gerindra yang dihadiri Ketum sekaligus juga Capres Pak Prabowo Subianto ini ada nggak sih pembahasan soal evaluasi debat perdana, Pak Wihadi? Nggak ada itu. Nggak ada mengenai evaluasi, tidak ada. Rakernas ini kan boleh dikatakan konsolidasi pada seluruh elemen partai yang ada di seluruh Indonesia, baik itu ketua-ketua DPC dan juga anggota-anggota DPRD yang saat ini dan juga caleg-caleg. Jadi saya kira itu hanya konsolidasi dari internal kami dan kita tidak mengundang juga partai koalisi dan tidak ada juga Mas Gibran hadir. Jadi benar-benar ini kan secara internal dan dalam internal itu ya sesuatu hal yang memang
dibicarakan dengan internal mengenai masalah bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para kader-kader kita di seluruh Indonesia. Oke, termasuk juga dengan persiapan langkah-langkah ke depan menghadapi terutama nih yang paling dekat nanti di hari Jumat depan ada debat cawapres perdana juga, Pak Wihadi. Kalau debat kan tidak kita libatkan seluruh kader yang ada di Indonesia. Kader itu kan TKN saja sudah cukup kan ada partai koalisi kan. Tetapi kan kemarin ini kan kita konsolidasi, kita ini hanya Gerindra. Jadi tidak ada partai koalisi. Jadi saya kira kalau masalah debat tentunya nanti dengan partai koalisi dan itu TKN yang sudah nanti akan memberikan apa yang harus dilakukan pada saat debat nanti. Pak Wihadi, kita flashback nih pada saat di debat perdana kemarin. Nah, itu kan ada beberapa kali ya serangan soal etika terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang maksudnya adalah Prabowo Subianto yang terus terjadi gitu bahkan sampai dengan kampanye berlangsung. Ini gimana Pak Wihadi menyikapinya? Saya kira begini, yang disampaikan dalam debat yang disampaikan oleh Anies mengenai masalah ada problem etika, itu problem etika yang mana? Karena kalau kita melihat keputusan MK itu tidak ada mengatakan bahwa itu ada etika, dan keputusan MK yang dinamakan adalah melanggar etika itu tidak ada bukti-buktinya. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang memang keputusan MK yang juga sangat lucu sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat yang dimaksud dengan etika itu adalah etika yang dimananya yang kita masih melihat bahwa seakan-akan ada suatu pelanggaran etika besar dalam hal ini. Dan kita ini bicara mengenai masalah MK ini kan bicara pengujian norma, pengujian undang-undang, ya kan? Kalau misalnya di MK diputuskan ada Anwar Usman dianggap melanggar etika, ini pelanggarannya yang di mana? Bukti-buktinya kan tidak sampai sekarang tidak ada bukti-bukti. Dan dianggap juga sudah selesai ya ini ya, harusnya tidak ada perdebatan lagi gitu ya Pak? Selesai, nggak ada masalah lagi, ya kan? Dan ini kita juga sudah, KPU juga sudah meresmikan pasangannya dan juga sudah menunjukkan ke KPU mengenai masalah syarat-syarat daripada cawapres, selesai masalahnya. Yang diungkit-ungkit etika ini apa yang diungkit-ungkit etika lagi? Di sini kita bukan bicara mengenai masalah mengungkit sesuatu yang tidak pernah terjadi, saya kira. Kan? Oke, masalah soal etika itu sore hari ini juga sudah bergabung ada Mas Umam dan juga sudah akan bergabung juga ada Pak Mardhani Alisera. Tapi kita nunggu ya Pak Mardhani untuk bergabung. Saya masih mau ke Pak Wihadi dulu deh. Pak Wihadi, jadi kan tadi dipertanyakan sebenarnya udah nggak ada masalah lagi soal etika ini yang mana. Tapi kemarin pada saat kampanye Mas Anies juga sempat bilang etika itu memang dimulai dari kepala. Etika mulai dari kepala, kalau kepala tidak punya etika, apalagi yang ada di bawahnya. Itu merasa tersinggung nggak sih? Nggak ada kepala apa ini? Yang namanya kepala ini kepala kita atau kepala pimpinan itu sebagai kepala, ini mesti jelas kepala apa yang dimaksudkan dengan etika. Jadi pernyataan daripada Anies sendiri pun itu kalau kita kembalikan itu justru yang kita pertanyakan adalah etika daripada Mas Anies menyampaikan bahwa dulu dijanji tidak akan maju sebagai capres, tetapi sekarang maju dari capres. Dan itu kan sudah pernyataan yang sudah ada. Kalau itu kita bicara etika adalah mengenai masalah bagaimana janji seseorang dengan etika itu. Nah itu kan jelas, ya kan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, yang dikatakan etika ini etika yang mana, kepala yang mana yang dimaksud itu kan. Saya juga penasaran, nanti kita akan tanyakan ke Pak Mardhani ya, etika yang dimaksud Mas Anies yang mana. Tapi saya mau ke Mas Umam dulu Pak Wihadi. Mas Umam, sebenarnya masalah etika ini kenapa sih diangkat capres nomor urut 1, bahkan tadi juga dipertanyakan Pak Wihadi, ini etika yang mana yang dimaksud kepala sama Mas Anies ini? Ya Mbak Audrey, dalam konteks debat menjelang Pilpres, tentu masing-masing capres akan mencoba untuk menghadirkan sebuah munisi politik untuk mendegradasi lawan. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah sebuah ikhtiar untuk melakukan itu. Sama juga dengan yang dilakukan oleh Pak Ganjar, mencoba untuk membuat sebuah narasi terkait dengan isu HAM, meskipun juga dulu Pak Prabowo sudah pernah maju menjadi bagian dari cawapresnya Bu Mega di Pilpres 2009. Nah oleh karena itu ini adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan titik lemah sebagai upaya langkah untuk mendegradasi lawan. Tetapi kalau misal kembali dalam konteks materi etik yang dihadirkan oleh Anies Baswedan,
barangkali kita bisa merujuk pada basis argumen yang diajukan oleh Profesor Sajipto Raharjo dari Universitas Diponegoro yang mencoba untuk mengkonseptualisasikan tentang konteks sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum itu meletakkan pada basis etik di mana masyarakat itu meletakkan hukum hadir dan tidak itu pada rasa keadilan. Ketika kemudian rasa keadilan itu ada, maka kemudian disitulah konteks hukum dimaknai sebagai sebuah entitas yang ada, yang terjadi. Nah, terkait dengan konteks ini, maka sebenarnya masing-masing pihak, baik Pak Prabowo maupun Mas Anies, berdiri di atas dua pilar yang berbeda. Pada satu sisi, Mas Anies mencoba untuk memaknai bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah proses yang memiliki catatan etik. Karena bagaimanapun juga, kalau kita cermati dari putusan 90, perkara 90, itu ada 4 hakim. Dan hal itu menjadi serangan ya untuk ke kubu sebelah ya? Ya, ada 4 hakim yang tidak setuju, ada 5 hakim yang setuju. Tapi 5 hakim yang setuju itu ada beberapa yang bukan dissenting opinion, tapi concurring opinion. Yang dia pasrah kepada arus besar, sehingga kemudian menyetujui itu. Kalau misal kemudian ada indikasi tentang intervensi hukum, maka itulah delik atau celah yang dipersepsikan sebagai etik atau tidak etik di situ. Nah, oleh karena itu, Ya, sebentar. Saya ke Pak Mardhani dulu karena sudah join ya. Karena kita penasaran nih. Tadi isu soal etika, kalau kata Pak Wihadi, Pak Mardhani ini nggak ada masalah kok, udah selesai begitu. Terus kemudian kemarin Mas Anies juga melemparkan kan soal etika, soal kepala yang tidak beretika maka bawahannya juga tidak beretika. Itu jadi nyinggung yang mana sebenarnya Mas Anies ini? Ya, yang pertama tentu etika ini menjadi dasar. Repot sekali kalau pemimpin cuma bicara hukum, apalagi kalau hukum bisa diotak-atik. Dasar dari semuanya itu etika ya. Dengan etika justru hukum jadi tegak. Tanpa etika hukum jadi alat permainan. Nah, Mas Anies menggarisbawahi etika itu penting. Apa yang terjadi di MK semua mafhum bahwa ada sesuatu masalah dengan etika. Karena itu majelis kehormatan menurunkan, majelis etik menurunkan hukumannya dalam bentuk etika. Dan bagi negarawan, hakim kah, presiden, etika itu, hukuman etika jauh lebih berat ketimbang hukuman. Seorang Barack Obama atau Michelle Obama itu selalu bilang standar kami itu lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Masyarakat umum boleh melakukan banyak hal, kami tidak, karena standar moral kami harus lebih tinggi, etika kami harus lebih tinggi. Kenapa? Karena kami kompas moral, kita kompas etika. Ketika pemimpin ada catatan dalam bab etika, di bawahnya bablas. Jadi begitu. Apakah ini juga merupakan strategi nih sindir soal etika ini untuk menggerus suara di Pilpres bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Pak Mardhani. Sebetulnya lebih utama Mas Anies ingin garis bawahi. Seorang pemimpin itu bicara tentang visi dan bicara tentang etika. Itu yang paling utama. Karena dengan etika itu ada moral yang dibawa di dalamnya. Bukan sekedar bagaimana teknokrasi, bukan sekedar bagaimana birokrasi, tapi etika. Dan etika itu prinsip, nilai, kebenaran, mahal harganya. Dan itu juga menjadi bagian dari strategi pemenangan? Itu yang digarisbawahi Mas Anies. Mas Anies tidak ingin ada yang lain yang tersinggung, tapi yang ingin adalah kita, amin, akan menjadikan etika sebagai guidance utamanya. Begitu. Pak Wihadi itu katanya etika menjadi guidance utamanya. Tadi Pak Wihadi sempat menyinggung ya soal etika Mas Anies yang menjadi gubernur. Ini kita kembali kepada keputusan MK. MK dibuat karena dianggap ada pelanggaran etik pada keputusan MK nomor 90. Tapi tolong dibaca keputusan MK itu. Ada tidak bukti-bukti pelanggaran etis yang tercantum dalam keputusan itu? Semuanya hanya dugaan, dan dugaan adanya intervensi. Nah, kalau sekarang keputusan MK-nya sendiri itu adalah cacat, ya kan? Artinya di sini apakah itu bisa dipakai patokan bahwa ini adalah pelanggaran etik dalam keputusan hukum itu. Itu. Tolong dibaca keputusan MK. Ada nggak bukti yang menunjukkan itu? Tidak ada satu bukti pun. Kita dibaca dulu sebelum kita berkomentar.
Nah, kita anggap itu selesai karena ini sudah berjalan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai masalah etik seorang pemimpin dan etik seorang capres. Mungkin ini berdasarkan dari putusan MK Pak Wihadi. Ya, putusan MK. Dibaca dulu sebelum kita berkomentar. Karena kita keputusan MK tidak ada satupun yang menyatakan adanya pelanggaran bukti-buktinya. Yang ada adalah dugaan adanya intervensi. Bahkan di situ juga adanya kebocoran informasi, kebocoran rahasia negara karena hasil daripada DNA itu. Nah, ini kan sudah jelas putusan MK sendiri itu tidak ada sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ada pelanggaran karena ada bukti, tetapi diputuskan gitu kan ya. Jadi kita baca dulu satu keputusan sidang etik itu harus dibaca dulu keputusannya. Tapi kalau misalnya karena keputusannya hanya bersifat politis, bersifat karena hal-hal yang memang desakan, hal-hal yang seperti yang dilakukan MK, ya itu beda lagi. Tetapi kita baca dulu ya. Nah, ini kalau kita ini, kita anggap. Tapi kan sudah diputuskan nih kalau Pak Anwar Usman ini terbukti melakukan pelanggaran berat. Ya, Pak Anwar Usman sekarang juga sudah melakukan upaya hukum dengan memPPT UN kan. Itu dilakukan oleh Pak Usman kan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi. Ya, jadi saya kira kita tidak perlu lagi berkomentar mengenai masalah etik dalam MK karena keputusan MK sendiri pun cacat secara hukum kalau kita melihat. Karena saya ini sebagai seorang praktisi hukum dan saya juga di komisi saya paham sekali permasalahan ini. Oke, artinya baca lagi putusannya. Oke. Baca lagi Pak Mardhani ini diminta baca lagi sama Pak Wihadi nih. Gini. Yang jelas sebetulnya kemarin itu agak rame, Pak Wihadi sangat paham. Putusannya pelanggarannya sedang, harusnya pelanggarannya berat, tetapi MK-nya mundur dari ketua MK, itu agak confused juga, betul Pak Wihadi. Harusnya kalau pelanggaran berat maka pemecatan. Kalau katanya kalau pemecatan nanti itu akan ada sidang lanjutan dan itu Pak Jimli dan kawan-kawan agak khawatir. Jadi saya setuju. Di bab MK-nya, publik sudah punya pikiran bahwa Pak Anwar Usman melakukan haknya, itu haknya. Dan kita harus hargai itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa Mas Anies ingin garis bawahi, etika itu menjadi panduan. Etika itu bagi seorang negarawan jauh lebih berat ketimbang hukum. Kalau hukum kan tadi ada prosedur, ada formil, ada imaterial, ada material. Nah kalau etika, kalau bahasa agamanya itu istabtik kolbaka, kata Nabi. Tanya kepada dirimu. Dosa itu sesuatu yang kalian tidak ingin orang lain ketahui, gitu. Misal, gitu. Nah itu salah satunya. Jadi etik itu jauh lebih dari hukum. Dan garis bawah Mas Anies sebetulnya adalah, ayo kita tegakkan etika. Karena negeri ini, semua Pak Wihadi sangat paham nanti. Itu kalau ada masalah kita buat hukum. Hukumnya terus diakalin. Padahal asasnya akarnya. Akarnya itu etika. Nah karena itu garis bawah etika Mas Anies itu negara akan bebas, akan bersih, akan kuat kalau etika pemimpinnya terjaga. Oke. Nah karena usai jeda nanti kita juga akan tampilkan nih. Sudah ada juga pernyataan dari Capres Prabowo Subianto soal etika ini. Apa pernyataan dari Pak Prabowo? Nanti kita usai jeda akan hadirkan termasuk juga perbincangannya. Jadi tetaplah di Kompas Petang. Dalam perkembangan terbaru, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto angkat bicara terkait pernyataannya saat Rakernas Gerindra. Prabowo bilang ucapannya itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai, tak perlu dibesar-besarkan. Nanti biasa cari-cari besar-besarkan itu di antara keluarga, kan bicara orang paling biasa lah kita. Itu katanya nggak usah dibesar-besarkan Mas Umam. Jadi sebenarnya soal etika ini merupakan strategi untuk bisa nggak sih menggerus suaranya Pak Prabowo masuk ke kantongnya Mas Anies? Iya tentu statement-statement seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Mardhani dan teman-teman. Karena bagaimanapun juga tadi ya, saya masuk dulu dalam konteks perdebatan yang awal tadi Mbak Audrey. Bahwa ada sisi pijakan yang berbeda. Kalau misal sisi kubu 01 mencoba untuk meletakkan basis etik sebagai rujukan.
Sementara kalau misal argumen Pak Prabowo sebenarnya juga tidak salah juga. Karena Pak Prabowo menggunakan basis legal formal prosedural. Karena memang dalam konteks putusan MK, kalau merujuk pada konstitusi, itu yang memang bersifat final dan binding, final dan mengikat. Nah, oleh karena itu ditambah lagi misalnya kemarin begitu kemudian MK tadi kalau misal sudah disampaikan ada putusan lanjutan misalnya, itu di perkara 140 sebenarnya menguatkan putusan di perkara 90. Nah, oleh karena itu secara legal formal prosedural sebenarnya sudah selesai. Tetapi problemnya memang kemudian ini adalah bagian dari munisi. Dan ini adalah ruang kontestasi yang cukup luar biasa. Dan ketika kemudian bisa memicu, salah satunya adalah emosi Pak Prabowo, itu adalah salah satu target utamanya. Maka kemudian statement dasmu etik itu adalah sebuah, dalam konteks komunikasi politik dalam tradisi Jawa, memang ini memiliki makna yang bipolar. Di satu sisi itu dianggap sebagai sesuatu yang kasar, karena begitu vulgar dan juga cukup menghantam gitu ya. Tetapi dalam konteks kekerabatan, kedekatan, pertemanan itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah ekspresi kedekatan. Nah, ini tergantung tafsir mana yang akan digunakan. Tetapi ingat, dalam konteks pertarungan politik, momentum seperti ini adalah yang ditunggu-tunggu. Ini saya yakin akan digoreng habis. Oleh karena itu di dalam basis argumen, masing-masing pihak harus disiplin. Capres disiplin, cawapres disiplin, jangan sampai mengeluarkan secuil pun slip of tongue atau bahkan slip of mind. Nah, maka kemarin kalau misal sudah muncul asam sulfat, kemudian sekarang muncul dasmu, ini jangan sampai lagi menciptakan offset-offset yang tidak produktif. Karena itu sama sekali tidak bisa mengkonversi basis kekuatan insentif elektoral. Maka masukan ke depan, Pak Prabowo, bisa Mas Gibran, para pemilih yang misalnya di kubu Pak Prabowo bisa jadi berputar arah ke arah sebaliknya, entah itu Mas Ganjar atau Mas Anies, jika ada kesalahan baik begitu juga dengan Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Kalau tidak dimitigasi dengan baik, dengan statement-statement klarifikasi dari tim lingkaran terdekat Pak Prabowo, hal itu memungkinkan terjadi. Meskipun juga tetap ada segmen-segmen tertentu yang justru menertawakan ini, membuat ini sebagai bahan gojekan, dan barangkali nanti sebentar lagi akan menjadi kalimat yang viral itu, dikit-dikit menggunakan kata dasmu dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau tidak dimitigasi, ini bisa menggerus basis elektoral Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian bisa dimitigasi dengan klarifikasi berbagai statement, saya pikir barangkali bisa dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengurangi titik destruktif dari statement ini. Itu pesannya mitigasinya Pak Wihadi. Ya, kembali saya juga sampaikan tadi di awal bahwa itu kan acara keluarga. Dalam satu keluarga itu, nah ini ada satu yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, ini kan kita bicara dengan keluarga, dengan kekerabatan, kedekatan. Artinya kan pembicaraan kita pembicaraan dengan orang-orang dekat. Nah, kalau dengan orang-orang dekat, itu kan kita mau bicara seenaknya, kadang-kadang kita kan bisa bicara saja, ya kan? Tetapi dalam hal ini tidak ada maksud apapun daripada Pak Prabowo, dan itu tidak usah dibesar-besarkan. Dan tadi omongan dari Pak Prabowo sendiri, Pak Wihadi, itu termasuk salah satu strategi untuk meredam? Ya, saya kira itu ada klarifikasi Pak Prabowo juga. Pak Prabowo itu mengatakan hal demikian dalam satu rapat yang internal, rapat keluarga besar daripada Partai Gerindra, itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita itu tersinggung, karena kita lihat pada saat mengatakan itu semuanya ketawa gitu kan. Artinya ketawa kan keakraban dalam hal ini. Kan tidak ada yang merasa tersinggung dalam hal ini. Karena dalam satu keluarga dikatakan seperti ini adalah keakraban. Dan dari saya kira hal-hal seperti ini juga kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang keluarga besar daripada Partai Gerindra juga ketua umum juga, artinya di sini kan menyampaikan hal ini kepada kata-kata ini sebagai keluarga. Jadi saya kira kata-kata ini adalah bukan kata-kata yang menuju kepada seseorang yang dia marah, kepalanya siapa atau apa, enggak ada. Itu kan hanya ya kata-kata itu kan seringkali dalam percakapan yang keakraban kita sehari-hari pun juga gitu sering ya? muncul, ya sering muncul kan. Ada bicara dasmu, dengkulmu, atau apamu, itu kan sering kali. Dan itu kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah sesuatu hal yang biasa, saya kira. Jadi kan keakraban kita semuanya. Baik. Pak, kalau gitu Pak Mardhani, apakah strategi untuk sindiran ini akan dipakai juga terutama di debat paling dekat nih, Cawapres?
Yang pertama saya sih tetap yakin itu acara internal. Kalau acara internal jadi bicaranya memang lebih terbuka. Tapi jadi repot tahu ya di ketika bocor. Nah, publik taunya seperti Mas Umam bilang bisa jadi kok kasar gitu loh. Padahal persepsi Pak Prabowo kan dengan gemoy. Pak Prabowo ini luar biasa loh. Jogetin aja, senyumin aja. Tapi sekarang kok jadi kayak dasmu jadi bisa merusak citra yang ada gitu. Kalau kami menganggap yang kayak gini nanti bisa jadi juga kalau Anies salah ngomong akan seperti ini juga. Insya Allah nggak akan digunakan. Sama-sama ini peringatan ya. Ya, tetapi publik bisa mulai khawatir. Persepsi gemoynya bisa berubah tuh. Dulu kan Pak Prabowo tegas, keras, bagus gitu loh. Pemimpin yang militer, nah dengan gemoy, jogetin, senyumin, terus ada berita ini, saya setuju sama Mas Umam, bisa ada migrasi tuh. Oke, Mas Umam, nanti bagaimana caranya juga masing-masing capres dan juga cawapres dalam debat supaya masyarakat ini fokusnya sama debatnya, isinya, bukan saling sindirnya? Singkat Mas Umam. Sepertinya yang membuat lebih seru itu saling sindirnya ini. Dan masyarakat juga ya kita lihat ya perkembangannya. Saya pikir debat pertama kemarin dari masing-masing capres memang lebih mencoba untuk menghadirkan munisi untuk mendegradasi masing-masing. Sehingga kemudian lebih banyak kalau misal kita tangkap adalah upaya untuk mencungkil ego masing-masing. Sehingga ketika kemudian bicara tentang konteks penegakan hukum, konteks let's say tentang penguatan mesin anti korupsi, bagaimana memperkuat KPK, kemudian menjaga netralitas independensi KPK, sektor prioritas strategis apa yang mau disasar dalam konteks penegakan hukum, itu tidak banyak terelaborasi. Tetapi kemudian ketika kemudian ada ketersinggungan itu, dan itu ternyata yang tergarap dalam percakapan publik dan sebagainya, maka besok ini menjadi tantangan serius di mana ya kalau misal kemudian kita cermati Gibran salah satu yang selama ini dianggap di underestimate. Kalau misal kemudian masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan baik dan fokus pada tadi materi debat yang konstruktif, saya pikir itu akan jauh lebih bermanfaat dan meaningful bagi elektoral. Meskipun masyarakat suka sindirannya, tapi masing-masing capres dan juga cawapres harus fokus kepada isi materinya, terutama dalam debat nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Pak Mardhani, terima kasih Mas Umam, sehat selalu.